Mari kita ambil sebuah pelajaran daripada sejarah masa silam untuk menerapkan kehidupan kita di masa sekarang ini, yang kita harapkan masa yang akan kita lalui nantinya menjadi masa yang paling baik bagi kita semua. Di mana di dalam Al-Quran menceritakan banyak sejarah. Memang dalam Islam hampir setiap bulan yang kita lalui ada bernilai dengan sejarah. Mulai dari Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Rasul. Rabiul Awal diingatkan kita kepada Maulid Nabi. Di banyak bulan Syawal diingatkan kita dengan hari raya fitrah. Kita masuki dengan bulan haji, diingatkan kita dengan peristiwa kurban. Dan kita masuki bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rajab, diingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang amat luar biasa, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang Allah Ta'ala berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, cukup banyak nilai-nilai sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam menceritakan peristiwa yang hebat ini ada yang luar biasa yang Allah Ta'ala mulakan dengan ayat ini, yaitu dengan kalimat tasbih, yaitu subhana, menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukanlah peristiwa yang bukanlah peristiwa yang biasa, melainkan peristiwa yang amat luar biasa. Untuk apa Allah Ta'ala perjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Hakikatnya semua peristiwa ini mungkin Allah lah yang maha tahu. Namun dari ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala ada menyebutkan sebuah kalimat linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala mau menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita baca di dalam sejarah, di mana sebelum Allah Ta'ala mengisrakan Rasulullah, kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang sangat memberatkan. Dari meninggalnya paman tercinta, setelah itu wafatnya istri tercinta Khadijah, sehingga Allah Ta'ala hiburkan Rasulullah dengan sebuah mukjizat yang amat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala perlihatkan bahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Seluruh di dalam perjalanan Rasul itu merupakan pelajaran bagi kita yang hidup di atas dunia ini. Apa yang Allah Ta'ala perlihatkan pada Rasulullah? Di antara peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala perlihatkan pada Rasulullah saat melakukan perjalanannya, Rasulullah mulai daripada Masjidil Aqsa, mulai daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sebahagian daripadanya
Rasulullah diperlihatkan oleh Allah. Yang pertama adalah dengan sebuah hal yang cukup aneh. Yang pertama Rasul lihat di dalam perjalanannya ada seorang yang sangat tua renta. Namun semakin tua semakin dia menghiaskan dirinya. Rasulullah heran kepada keadaan tersebut, menanyakan kepada Jibril, "Ya Jibril, itu tamsil apakah ya Jibril?" Jibril menjelaskan, "Wahai Rasulullah, itu adalah perseumpamaan dunia yang kita injak ini, di mana dunia yang kita lihat saat ini semakin dia tua semakin terlihat indah di mata kita." Inilah perumpamaan dunia, bapak-bapak para jemaah sekalian. Semakin tua semakin terlihat indah, sehingga kita mudah terpedayakan, mudah terlalai dengan kehidupan dunia yang melupakan kita kepada akhirat yang sangat kekal bakal. Dari kehidupan yang tidak ada apa-apa, sehingga ada transportasi selaku kendaraan kita, dari zaman kereta api sehingga Honda dan motor sebagainya. Begitu juga dengan perkembangan jaringan, dari handphone Nokia sampai Android dan secanggih-canggihnya, itu terlihat nampak indah. Padahal tidak kita tahu bahwa semakin lama dunia ini adalah semakin tua, sehingga banyak yang terberdayakan. Disinilah Rasul berpesan yang bahwa hiduplah dunia ini jangan untuk hidup, tapi taulah setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan yang kekal abadi akhirat nantinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini jangan terperdaya. Dunia yang hakikatnya adalah tempat berladang untuk kita kembali kepada hari akhirat. Ini peristiwa yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saat menempuh perjalanan Isra yang nyata. Mana di antara lain yang Allah Ta'ala perlihatkan ketika Isra dan Mi'raj. Lalu Rasulullah melihat seseorang yang bercocok tanam, yang hari itu dibercocok tanam, hari itu tumbuh, dan hari itu tumbuh buahnya, dan hari itu diketam buahnya, setelah diketam tumbuh lagi, setelah diketam tumbuh lagi, tidak mengurangi sedikit pun daripada apa yang dipetik tersebut. Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu tamsilan apa ya Jibril?" "Hai Muhammad, itulah tamsilan orang yang menafkah hartanya di jalan Allah." Perseumpamaan sesuatu yang kita nafkahkan di jalan Allah bagaikan sebuah biji-bijian yang kita tanam, yang hari itu kita tanam, hari itu tumbuh subur, hari itu berbuah, hari itu kita petik buahnya lalu tumbuh lagi, dan kita petik buahnya lalu tumbuh lagi, yang digandakan oleh Allah. Sesuai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Berseumpamaan harta yang kita nafkahkan di jalan Allah sebagaimana satu biji-bijian yang dimana di dalam bijian tersebut tumbuh 7 rantai, yang per rantai tumbuh 100 biji. Begitulah Allah Ta'ala gandaan daripada kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini. Mungkin kalau bukan dengan kelebihan Allah, kita tidak ada harapan Bapak untuk masuk surga. Tapi karena kebaikan yang kita lakukan Allah Ta'ala ganda-gandakan, kejahatan yang kita lakukan Allah Ta'ala denda begitu saja, adalah kemungkinan kita untuk masuk surga. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, atas nama ada harta yang kita miliki, di sana ketahuilah ada hak orang lain yang ada di tangan kita.
Hakikat harta yang ada pada kita, yang sebenar-benarnya harta pada kita, itulah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah. Sebanyak apapun harta yang sudah kita tumpuk di dunia ini, hari ini mungkin itu harta kita, tapi itu mungkin besok bukan lagi harta kita. Hari ini mungkin masih ada di dompet kita, mungkin kadang besok tukang mie, mungkin besok tukang si penjual rokok, mungkin besok tukang si penjual rumah. Akan tetapi sedikit yang kita tabung di dalam kotak amal, itulah yang hakikatnya harta kita nantinya, yang tidak ada putus-putus kita nikmati nanti di akhirat. Nah, para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak peristiwa-peristiwa lain yang Allah Ta'ala perlihatkan pada Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, yang paling utama daripada perjalanan tersebut adalah Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah tentang penerimaan sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu. Nah, para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sholat ini merupakan sebuah ibadah yang cukup istimewa. Sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Ta'ala perintahkan kita dengan berpuasa. Rasul di atas dunia ini menurunkan wahyu untuk memerintahkan kewajiban puasa. Allah Ta'ala wajibkan kita haji, tidak dengan cara Isra Mi'raj, tapi cukup di dunia ini Allah Ta'ala turunkan wahyu saja. Allah Ta'ala perintah kita zakat, begitu juga cukup di dunia ini. Tapi istimewanya tentang penerima sholat, langsung Allah Ta'ala undangnya Rasulullah, langsung Allah Ta'ala bawa Rasulullah untuk bertemu dengannya untuk penerimaan sholat sehari semalam 5 waktu. Inilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat ini adalah pondasinya agama, tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat, itulah orang yang mendirikan agama. Dan yang menyia-nyiakan salat, yang meninggalkan salat, itulah hakikat orang yang menghinakan agama. Itulah hakikat orang yang meruntuhkan agama. Bahkan dalam hadis yang lain, salat ini adalah menjadi pembeda antara orang Islam sama dengan orang munafik. Di mana perbedaan antara orang Islam dan orang munafik? Itulah pada mendirikan salat. Dengan ada pondasi, insya Allah semua akan kokoh. Kita bangun rumah kuat pondasi, insya Allah rumah yang kita bangun kokoh. Dengan ada ibadah sholat yang kita lakukan, insya Allah hadirin, ibadah-ibadah yang lain mudah bagi kita. Si pendiri sholat, puasanya insya Allah nggak tinggal. Si pendiri sholat, dia sedekahnya pasti mudah. Si pendiri sholat terpanggil hatinya untuk naik haji. Tapi kalau tidak ada sholat, kita sia-siakan sholat, mungkin kaya boleh kita ibadah tetap orang lain. Para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga ini menjadi manfaat dan pelajaran, terutama bagi saya sendiri dan hendaknya para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari sekarang kita nyimak 5 rukun dua Al-Khutbah. Di mana ada kekurangan, mohon Bapak tegur. Di mana tidak sanggup saya perbaiki, mohon diganti supaya sah Jumat kita di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.